Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sebuah cerita dari Nabi dan Rasul kita. Ada berapa nama Nabi yang harus umat muslim? 25. Betul, yeay. Jadi hari ini Ibu akan menceritakan tentang sebuah kisah inspiratif Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Siapa yang di sini suka sama hari Lebaran? Tunjuk tangan. Iya. Soalnya aku dikasih duit. Dikasih uang, persenan nih, ada persenan. Dudu juga. Baju baru? Iya. Dudu sendal baru. Kan kalau lebaran tuh kita dapat persenan, terus dapat baju baru, sendal baru Udah ya. punya bajunya. Berarti senang-senang dong semua orang. Iya dong. Umat muslim juga tentunya senang menyambut hari lebaran. Karena kenapa? Kenapa kita semua senang menyambut hari lebaran? Karena hari lebaran tuh hari kemenangan untuk umat muslim. Udah mau lebaran. Karena kan kita puasa 1 bulan penuh, puasa terawih, dan akhirnya kita bakal Lebaran. Tapi ya di zaman Nabi tuh ada seorang anak kecil yang saat lebaran dia malah menangis, bukan bahagia. Bahagia dong. Penasaran nggak ceritanya? Mau dengar nggak? Mau. Nih, jadi suatu hari ya Nabi Muhammad sedang berjalan ke arah masjid untuk mengikuti, kalau lebaran tuh ada namanya sholat apa? Sholat tarawih. Bukan, sholat Id. Iya. Kalau waktu puasa itu namanya sholat tarawih, kalau lebaran namanya sholat Id. Iya. Jadi Nabi Muhammad sedang jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat Id. Nabi Muhammad melihat seluruh anak ya bersenang-senang, berteriak-teriak senang, memakai baju baru, berdandan rapi. Nabi Muhammad juga senang, ya kan? Karena menyambut hari Lebaran. Iya. Tapi tiba-tiba matanya Nabi Muhammad nih tertuju sama satu anak yang ada di pojokan. Sedang bersedih dia. Akhirnya tanpa menunggu lama Nabi Muhammad nyamperin si anak, mendatangi si anak. Ditanya sama Nabi Muhammad, "Wahai anak kecil, mengapa engkau tidak main dengan teman-teman? Mengapa engkau malah bersedih di sini?" Nah, si anak kecil yang ditanya, ini dia nggak tahu nih kalau di depannya ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Salam. Akhirnya si anak kecil ini menjawab, "Wahai pria yang ada di hadapanku," kata anak kecilnya nih ya, dia ngomong gini, "Ayahku sudah meninggal waktu ia perang membela kaum muslimin. Ibuku menikah lagi dan mengambil semua harta warisanku, dan ayah tiriku mengusirku dari rumah." Nah, mendengar itu Nabi Muhammad iba sekali. Ia merasa tidak enak hati karena anak kecil ini merupakan anak dari rekan sahabat perangnya, ya, membela kaum muslimin. Akhirnya Nabi Muhammad bilang begini ke anak kecilnya, "Wahai anak kecil, bersediakah engkau menganggap aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Nah, mendengar omongan dari Nabi Muhammad, si anak kecil ini baru sadar ternyata yang ada di depan dia tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Salam. Akhirnya anak kecil itu senang dong nyambutnya. Akhirnya, "Wahai Rasulullah, siapa yang tidak senang mendengar perkataan kamu?" katanya.
Aku sangat bersedia, aku sangat mau menganggapmu sebagai ayah, menganggap Aisyah sebagai ibu, menganggap Ali sebagai paman. Aisyah itu apa? Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad. Oh, Iya. Jadi istrinya Nabi Muhammad siapa tadi? Aisyah. Terus dilanjut ya, ibu lanjut ya. Jadi tadi kan akhirnya si anak kecil bilang, wahai Rasulullah, katanya, tentu saja saya mau, sangat mau menganggap Anda sebagai apa? Ayah. Iya, menganggap Aisyah sebagai, Ibu. menganggap Ali sebagai Abang. Papa. Papa. Pam. Paman. Iya, menganggap Hasan dan Husain sebagai, Saudara. iya, dan menganggap Fatimah sebagai saudari kalau cewek. Nah, akhirnya mendengar itu Nabi Muhammad juga turut berbahagia. Ya, si anak kecil diboyong ke rumahnya untuk dibersihkan, dirapikan, dipakaikan pakaian bagus, diberi parfum. Jadi waktu si anak keluar dari rumah Nabi Muhammad, ada anak yang seumuran sama si anak kecil ini. Tanya, "Hei engkau," katanya gitu kan. "Tadi aku lihat kamu bersedih, sekarang kenapa kamu sangat berbahagia?" Dan si anak kecilnya menjawab, "Bagaimana aku tidak berbahagia? Nabi Muhammad berkata bahwa aku boleh menganggap Nabi Muhammad sebagai ayah, Aisyah sebagai ibu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai teman, saudara, dan Fatimah sebagai saudari. gitu. Akhirnya, kira-kira apa cerita nilai-nilai yang bisa diambil dari cerita yang sudah dijelaskan? Tanggung jawab. Iya. Kalau Ana, apa nilai-nilainya tadi? Peduli sesama. Iya. Kalau nilai dari tanggung jawab, dilihat dari kisah yang mana nih? Nabi Muhammad merasa tanggung jawab Tanggung jawab. karena Anak anak kecilnya itu merupakan makan salah satu salah satu anak dari dari saudara saudara umat muslim. umat muslim. Iya, yang ikut berperang membela kaum Kamu muslimin. Kalau bagian peduli sesama itu ada di cerita mana ya? nggak tahu. Nggak tahu. Pandi tahu nggak? Nggak tahu. Jadi kalau di peduli sesama itu ada di bagian cerita. Kan tadi yang awal-awal Nabi Muhammad mau ke masjid itu kan semua anak bergembira ya. Tapi kenapa? Boleh. Tapi tiba-tiba matanya Nabi Muhammad malah tertuju ke anak kecil yang sedang bersedih. Berarti kan Nabi Muhammad memiliki rasa Peduli. Iya, begitu. Nah, tadi apa nilai-nilainya? Tanggung jawab dan Tanggung jawab. Peduli sesama. iya, peduli sesama. Jadi kalian harus meniru Orang. bukan. Meniru sikap dari Nabi Muhammad. Iya. Sallallahu alaihi wa Salam.